Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanti Puspitasari, NPM 18040410227, kelas A, jurusan Ekonomi Syariah. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi pemasaran. Setiap pemimpin perusahaan selalu dihadapkan kepada masalah pengambilan keputusan dan penentuan polis dan strategi dari kegiatan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang diharapkan. Informasi yang tepat adalah informasi yang isinya sesuai dengan yang dibutuhkan. Penyampaiannya tepat pada waktu atau saat yang dibutuhkan dan disampaikannya tepat pada tempat dan tujuannya, yaitu orang atau pemimpin yang membutuhkannya. Informasi yang lengkap adalah informasinya menyeluruh sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tak ada yang kurang. Arti dan peran informasi pemasaran. Sebenarnya ada 3 alat pemimpin, yaitu informasi, alat untuk mengolah dan menganalisis informasi, dan model yang digunakan untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, kita melihat bahwa informasi merupakan hal yang penting dalam memimpin perusahaan, karena informasi sebagai input bagi pengolahan dan penganalisaan untuk kebutuhan keputusan. Informasi adalah keterangan baik berupa data atau fakta maupun hasil analisis, pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikannya mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Informasi pemasaran adalah keterangan baik berupa data atau fakta maupun hasil analisis, pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikannya mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan pemasaran. Ruang lingkup informasi pemasaran. Pada perusahaan yang masih kecil dan bersifat perusahaan lokal, pejabat pemimpinnya dapat berhubungan dan memperoleh informasi langsung dari tangan pertama, yaitu pembeli dan distributor atau dealer. Bila pertumbuhan perusahaan maju pesat menjadi lebih besar, maka meningkatlah kerumitan yang dihadapi dalam kegiatan operasional perusahaan. Sehingga para pemimpin sebagai pengambil keputusan tidak dapat lagi berhubungan langsung dan segera dengan pihak pertama, yaitu para pembeli, distributor atau dealer. Keluhan dari para pemimpin tentang informasi. Yang pertama, terlalu banyak informasi pemasaran yang kurang tepat macam atau jenisnya. Kedua, tidak banyak informasi pemasaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, informasi pemasaran yang ada tersebar di seluruh perusahaan dan ini biasanya membutuhkan suatu usaha yang besar untuk menempatkan fakta tersebut sesederhana mungkin. Yang keempat, informasi pemasaran yang penting kadang-kadang ditahan oleh bawahan. Jika bahan itu yakin bahwa informasi ini akan mencerminkan hal yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi penilaian hasil presentasinya. Yang kelima, informasi yang penting sering diterimanya terlambat untuk digunakan. Yang keenam, informasi sering diterima dalam bentuk yang tidak menggambarkan adanya gagasan. Selanjutnya, komponen yang terdapat dalam sistem informasi. Yang pertama, sistem laporan intern, sistem riset pemasaran, sistem integrasi pemasaran. Yang keempat, sistem analisis pemasaran. Yang selanjutnya adalah pengendalian pemasaran. Kegiatan pengendalian pemasaran mencakup kegiatan menilai dan membandingkan hasil pelaksanaan atau prestasi dengan rencana atau ukuran atau standar yang ditetapkan, mencari penyebab terjadinya penyimpangan dan menentukan cara mengatasinya, memberikan informasi sebagai umpan balik bagi penyusunan rencana pemasaran berikutnya. Berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan pemasaran, suatu organisasi atau perusahaan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin untuk mengarahkan dan mengendalikan semua kegiatan pelaksanaan di bidang pemasaran. Ruang lingkup pengendalian pemasaran. Seorang manajer pemasaran dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran di bidang pemasaran bertanggung jawab atas yang pertama, pembinaan dan pengembangan tenaga pemasaran. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan organisasi di bidang pemasaran. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan saran dan prasarana di bidang pemasaran. Kemudian, pelaksanaan pengendalian pemasaran membutuhkan 3 hal yang penting, yaitu 1. Penentuan standar prestasi yang digunakan. Yang kedua, penilaian atau mengukur hasil prestasi dengan membandingkannya dengan standar prestasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menggunakan hasil penilaian untuk dasar menganalisis keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dihadapi pemasaran serta untuk menetapkan keputusan yang akan diambil.
Sistem pengendalian pemasaran. Cara pengendaliannya yang pertama, adanya penentuan target atau objektif yang jelas sehingga semua aktivitas atau usaha diarahkan untuk pencapaian target atau objektif tersebut. Target atau objektif berupa jumlah unit yang dijual, volume atau omset penjualan, tingkat keuntungan yang akan dicapai, perluasan daerah atau penguasaan pasar. Yang kedua, adanya penentuan standar yang digunakan. Yang ketiga, adanya pembagian atau penentuan tugas. Yang keempat, pelaksanaannya hendaklah secara teratur, yaitu secara berkala seperti bulanan agar dengan program yang teratur dapat diikuti letaknya penyimpangannya. Pengendalian efektivitas program. Kunci keberhasilan ini terletak pada kemampuan perusahaan menjalankan sistem manajemen, di mana terdapat 4 unsur penting. Yang pertama, program yang disusun harus mempunyai sasaran yang jelas yang harus dipertanggungjawabkan untuk dicapai. Yang kedua, pengukuran hasil prestasi harus dilakukan secara berkala atau periodik, membandingkan sasaran yang telah ditetapkan, serta mencari penyimpangan yang besar atau hasil prestasi yang terjadi. Yang ketiga, hasil prestasi yang menyimpang relatif besar perlu dianalisis sebabnya, sehingga dapat diketahui mengapa hal tersebut terjadi, apakah disebabkan faktor di dalam atau di luar lingkungan perusahaan. Yang keempat, tindakan koreksi atau penyempurnaan harus dilakukan pemimpin untuk mengurangi jarak penyimpangan antara sasaran dan hasil prestasi. Pengendalian efisiensi. Penekanan efisiensi adalah pada pertimbangan biaya, yaitu cara yang paling efisien untuk mengelola tenaga penjualan, promosi penjualan, dan penyaluran. Indikator utama yang dapat digunakan dalam pengendalian efisiensi para tenaga penjual yaitu yang pertama, rata-rata jumlah kunjungan per tenaga penjual per hari. Yang kedua, rata-rata waktu perkunjungan. Yang ketiga, rata-rata penerimaan penjualan per kunjungan. Yang keempat, rata-rata biaya perkunjungan. Yang kelima, biaya entertainment per kunjungan. Yang keenam, presentase pesanan per 100 kunjungan. Yang ketujuh, jumlah langganan baru per periode. Yang ke-8, jumlah langganan yang lahir atau hilang per periode. Yang ke-9, biaya tenaga penjual dalam presentase dari total penjualan. Selanjutnya adalah meneliti dan memilih pasar sasaran melalui segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi adalah meneliti dan memilih pasar sasaran melalui segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi adalah usaha untuk membagi suatu populasi menjadi kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain. Dalam dunia pemasaran, segmentasi digunakan untuk membagi pasar yang besar dan heterogen menjadi segmen-segmen yang lebih kecil yang dapat dijangkau secara lebih efisien dan efektif melalui produk dan layanan yang unik sesuai kebutuhan pasar. Variabel-variabel segmentasi pasar menurut Armstrong. Yang pertama, segmentasi geografis, yaitu bangsa, negara, daerah, kota, dan lingkungan. Selanjutnya, segmentasi demografis, yaitu umur, jenis kelamin, jumlah keluarga, pendapatan, jumlah pengeluaran, pekerjaan, pendidikan, agama, golongan, generasi, dan kebangsaan. Segmentasi psikografis, kelas sosial, gaya hidup, dan karakter pribadi. Segmentasi perilaku, yaitu pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan konsumen terhadap suatu produk. Ada beberapa kondisi yang diperlukan agar proses segmentasi pasar dapat efektif, yaitu luaran pasar memadai. Apabila pasar tidak cukup luas untuk dibagi sehingga akan merugikan, kemudian dapat ditindakkan. Segmentasi pasar akan sulit ditindakkan apabila basis pembagiannya sulit untuk diukur, misalnya mengukur tingkat motivasi pembeli. Selanjutnya, dapat dilayani. Segmen yang ada harus dapat dilayani, jika tidak maka akan sia-sia. Struktur pasar meliputi dua hal, yaitu faktor populasi, yaitu keadaan dan perusahaan dari jumlah serta pertumbuhan penduduk. Yang pertama, luas dan pertumbuhan. Yang kedua, struktur umur. Yang ketiga, pertumbuhan wanita pekerja. Yang selanjutnya, jumlah rumah tangga. Kemudian keluarga kecil, dan yang terakhir perpindahan penduduk geografis. Selanjutnya, faktor kemampuan pembeli. Apabila kemampuan ini sangat berpengaruh oleh pendapatan, maka faktor yang mempengaruhi pendapatan tersebut adalah pendidikan dan pekerja konsumen. Kemudian perilaku pasar. Perilaku pasar terbagi menjadi dua, yaitu
Pasar individual meliputi pribadi-pribadi yang melakukan pembelian barang untuk digunakan sendiri atau keluarganya. Selanjutnya, pasar organisasional meliputi organisasi pembeli yang melakukan keputusan pembeli secara formal atau pembelian untuk dijual kembali, meliputi para penjual, pedagang, produsen, pemerintah, dan pasar internasional. Targeting adalah penempatan pasar sasaran di mana perusahaan harus mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dilayani. Pilihan pasar sasaran yang dituju tersebut bisa berdasarkan atas beberapa pertimbangan, yang diantaranya sama ukuran segmen dan pertumbuhan, informasi mengenai volume penjualan, proyek tingkat pertumbuhan, dan profit margin yang diharapkan akan membantu perusahaan dalam mengetahui apakah segmen yang dipilihnya itu cukup besar dan mampu mendorong pertumbuhan perusahaan di masa datang atau tidak. Yang kedua, daya tarik struktural segmen. Pertimbangan ini mencakup analisis pesaing, produk atau jasa, substitusi, daya beli konsumen. Yang ketiga, tujuan-tujuan dan sumber-sumber perusahaan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan apakah pelayanan yang akan diberikan kepada segmen yang akan dipilihnya itu sesuai atau tidak dengan tujuan dan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan. Adapun langkah-langkah penyusunan strategi. Yang pertama, analisis dasar, yaitu untuk menentukan faktor-faktor penentu yang ada di pasar seperti kecenderungan permintaan, lokasi, pesaing, kemudian pertimbangan alternatif atau cara-cara mensegmen pasar sekaligus menilai ukuran dan potensinya. Yang kedua, analisis internal perusahaan, yaitu dengan mengidentifikasi berbagai sumber kekuatan dan kelemahan perusahaan. Atas dasar analisis itu, perusahaan harus mampu memilih segmen target pasarnya. Kemudian, analisis kompetitif, yaitu identifikasi terhadap pesaing yang mungkin akan memberikan pemasar berbagai masukan atau inspirasi untuk menentukan kesempatan-kesempatan diferensiasi. Kemudian ada beberapa alternatif tindakan dalam marketing mix yang dapat dilakukan dalam tahap kedewasaan barang. Yang pertama, merubah barang dengan merubah bungkusnya, menambah merek, menambahkan pelayanan. Ada beberapa alternatif tindakan dalam marketing mix yang dapat dilakukan dalam tahap kedewasaan barang. Yang pertama, barang atau produk. Pengembangan barang yang memerlukan biaya rendah walau hanya dengan mengembangkan yang bersifat tiruan saja. Yang kemudian mengarahkan pada pembelian terkuat, kemudian menjual lisensi dan atau perlengkapannya kepada perusahaan yang dapat bekerja dengan skala kecil, tetap menyediakan perlengkapan barang untuk membina kesetiaan pembeli. Selanjutnya ada promosi. Mengarahkan promosi kepada pasar yang masih setia, efektivitas personal selling. Tingkatkan harga untuk meningkatkan keinginan, lebih sering mengandalkan harga promosi. Yang terakhir adalah distribusi. Distribusi atau flash. Penekanan biaya distribusi dengan menggunakan agen penjualan sendiri. Menarik persediaan dari deal yang kurang potensial untuk dijual melalui pos. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.